Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Logika matematika. Bahasannya adalah terkait dengan pernyataan, kalimat terbuka, dan negasi atau ingkaran. Ini terkait dengan logika matematika. Logika matematika adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara berpikir logis dan masuk akal. Kenapa ini menjadi penting harus kita pelajari? Karena dengan mempelajari logika matematika, ini kita bisa menentukan nilai kebenaran dari suatu pernyataan, serta dari pernyataan-pernyataan itu, ujungnya kita nanti bisa menarik kesimpulan, sehingga kesimpulan yang kita ambil itu adalah kesimpulan yang benar. Ini cakupan materi di logika matematika, ada pernyataan, ada pernyataan majmuk, yang kata ataupun kalimat yang kita sampaikan itu sudah bisa dipahami orang lain. Maka berkaitan dengan kata-kata, pernyataan atau kalimat yang kita keluarkan, ini kita juga harus berhati-hati. Kenapa? Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa mulutmu harimau. Artinya kita ini tergantung apa yang kita keluarkan. Mau hubungan kita baik, maka perbaiki kalimat-kalimat yang keluar dari bibir kita. Ada juga sebagian orang dalam bahasa bijak mengatakan bahwa diam itu emas. Tapi dalam hal ini perlu Bapak tegaskan bahwa Allah mengingatkan kita terkait dengan kata-kata ini dalam surat Al-Ahzab ayat 70-71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah serta ucapkan perkataan-perkataan yang baik. Qawlan sadida. Maka kalau ini kita lakukan, di ayat selanjutnya, ayat 71, kata Allah, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya aku akan memperbaiki amalan-amalan kalian dan aku akan mengampuni kalian. Pernyataan itu apa sih? Pernyataan adalah suatu kalimat yang bernilai benar saja atau salah saja. Dengan kata lain, tidak sekaligus kedua-duanya. Pernyataan juga sering disebut dengan kalimat tertutup. Selanjutnya, kalimat terbuka. Ini kalimat terbuka ini bukan pernyataan. Kenapa? Karena kalimat terbuka ini memiliki dua kemungkinan. Bisa bernilai benar, bisa bernilai salah. Ya, kalau manusia itu munafik lah begitu. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang-orang yang munafik. Nah, dari pengertian tadi, dari aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, ini kalian sudah bisa menentukan. Jadi kalau pernyataan itu hanya memiliki satu nilai kebenaran. Benar saja atau salah saja. Sedangkan ya kalimat terbuka atau bukan pernyataan itu memiliki dua kemungkinan. Bisa benar atau bisa juga salah. Oke. Ini yang pertama. 5 adalah bilangan prima. Ini pernyataan atau bukan? Ya, pernyataan.
Nilai kebenarannya? Benar, ya. 5 adalah bilangan prima. Yang kedua, 14 merupakan bilangan kelipatan 5. Ini pernyataan atau bukan? Pernyataan. Ini nilai kebenarannya benar atau salah? Iya, salah. Kenapa? 14 bukan merupakan kelipatan 5. Yang ketiga, siapakah yang tidak mengerjakan PR? Ini pernyataan atau bukan? Ya, bukan pernyataan ya. Kenapa? Karena bisa benar, bisa salah. Atau bisa lebih dari satu. Siapa yang tidak mengerjakan PR? Bisa yang tidak mengerjakan PR ini ada banyak orang, atau semua mengerjakan PR. Maka ini bukan pernyataan. Nah, lambang dari pernyataan ini biasanya ditulis dengan huruf kecil, P, Q, R, dan seterusnya. Nilai kebenaran pernyataan, ini benar atau salah. Contoh, Bogor adalah kota hujan. Ini bernilai benar. Sekarang kita berbicara masalah ingkaran atau negasi. Kira-kira kalau Bapak menyampaikan sebuah pernyataan. Apakah semua orang pasti setuju dengan pernyataan Bapak? Enggak kan? Tidak, pasti yang tidak sependapat dengan Bapak maka akan berusaha mengingkari. Dan ketika Bapak menyampaikan pernyataan yang salah, maka orang yang tidak sependapat juga akan mengingkari, akan menyampaikan argumen-argumen yang benar. Lambang dari negasi itu adalah ini, negasi atau hurufnya, pernyataannya kita kasih strip di atasnya. Dibaca, bukan atau tidak. Contoh, tentukanlah negasi dari pernyataan berikut. Pernyataan P, 2 ditambah 5 sama dengan 7. Maka negasinya, ini 2 ditambah 5 tidak sama dengan 7. Atau kalau dalam bentuk kalimat, kita bisa tuliskan tidak benar bahwa 2 ditambah 5 sama dengan 7. Yang kedua, pernyataan Q, semua pelajar berbaju putih. Maka ingkarannya, tidak semua pelajar berbaju putih. Atau juga ada yang mengingkari beberapa pelajar tidak berbaju putih. Atau ada pelajar yang tidak berbaju putih. Jadi macam-macam. Jadi ini, tidak ketika semua orang itu sependapat ketika kita membuat sebuah pernyataan. Maka ketika pihak-pihak yang tidak sependapat itu, mereka akan berusaha mengingkari dengan membuat argumen-argumen yang lain. Ini tabel kebenaran ingkaran. Ini ada pernyataan karena hanya ada satu pernyataan. Jika Bapak mengeluarkan satu pernyataan, maka pernyataan yang Bapak keluarkan itu bisa benar atau bisa juga salah. Ketika pernyataan yang Bapak sampaikan itu benar, maka ingkarannya atau negasinya salah. Ketika Bapak
menyampaikan pernyataan itu bernilai salah, maka orang mengingkarinya itu akan menyampaikan pernyataan yang benar. Ini sebagai pengantar dari Bapak, silahkan kalian pelajari bahan ajar, kemudian kalian kerjakan LKPD yang sudah Bapak siapkan dan sudah Bapak share di Google Classroom. Silahkan manfaatkan WA Group ataupun forum pada Google Classroom untuk berdiskusi dengan teman-teman yang lain. Insya Allah Bapak juga akan mendampingi kalian sehingga kita bisa berdiskusi. Bapak juga akan membantu mengarahkan sehingga apa aktivitas yang diharapkan di LKPD itu bisa kita selesaikan dan kita bisa mencapai tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.